Iya tabiuna iladon, hanya berada di dalam lingkup prasangka, dalam cakupan prasangka, dalam genggaman prasangka. Wa innadon, dengan sebenar-benarnya sungguh bahwa prasangka layuhni tidak akan dapat menyentuh, nyenggol dan membuka tentang hak hakikat sedikit pun saya sama sekali. Itu kan ayat-ayat ya. Jadi makanya dibukanya hati nurani dengan mengenali keberadaan Tuhan yang gaib, yang Allah namanya, untuk menjadi pembukaan kalimat fathan mubinan. Saya baca apa adanya dulu, bukan nahwu sorof tajwidnya, bukan. Inna fatahna laka fatham mubinan. Fathan mubinan itu adalah fi'il, itu adalah kata jadi. Itu kata jadi, kata bentukan yang jadi, yang pasti, tidak lagi meragukan. Jadi dibuka dengan sebenar-benarnya, dibuka, nyata dibuka. Itu kalimat fathan. Apalagi ditambah dengan mubinan. Nyoto yang sebenar-benarnya nyoto. Nek basa Jawa ini diterjemahkan begitu. Sungguh kami membuka. Hati nurani ini dibuka dengan sebenar-benarnya pembukaan yang nyoto ning nyoto. Inna faktana laka fathan mubina. Fakta. Makanya berarti kalimat mubinan itu nyoto, berarti pelaku pembukanya juga nyoto. Pintu ini enggak membuka diri kan gitu loh. Saat hati nurani itu dibuka sehingga berfungsinya hati nurani, ditunjukkan ilmu tentang gaib diri Tuhan dari yang hak wenang dan sah. Jika liyaghfira lakallah. Sehingga untuk seseorang itu berada di dalam sebuah perilakunya itu dalam ampunan. Beda ya, perilaku ampunan, dalam perilaku ampunan, perilaku dalam ampunan, atau katakanlah perilaku ampunan, beda. Perilaku ampunan. Dalam perilaku ampunan. Ini adalah perilakunya dalam ampunan. Sehingga perilakunya itu dalam ampunan. Gitu. Supaya menjadi orang-orang yang di dalam ampunan. Sehingga orang-orang ini kehidupannya itu supaya dalam maghfirahnya Allah terhadap dosa. Dosaku apa toh? Dosa itu kan wujud juga dan pun kabir akhor. Dosa itu perbuatan baik, tapi nek dia aku ya dadi dosa gitu. Ada perbuatan buruk tapi mendapatkan pahala. Ada. Saat perang Badar, saat perang Uhud, dosa besar membunuh itu, tapi sahabat saat itu banyak membunuh orang. Dan semakin banyak membunuh, Nabi seneng kan gitu. Wong perang. Kan itu tuh. Mereka perangnya kan diutus gitu. Saat perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Jadi kan bukan masalah perilakunya, tapi masalah wujud juga wujud. Rumangsa wujud diaku wujud, bisa diaku iso, dirumangsane isone diaku isone arogan. Orang sombong itu ya memang duit-duit. Tapi gara-gara duit-duit itu jadi dosa gitu loh. Mergo sombong. Orang pinter itu ya harus dicari ilmu, punya wawasan. Tapi menjadi dosa saat diaku sebagai pinternya dan untuk merendahkan yang lain. Terkadang
enggak pinter tuh enek benere. Gitu. Gak usah ngelokne wong goblok, malah dia ini gak tahu ngaku. Arep ngaku piye wong goblok. Yang sulit itu kan enggak ngaku nek pinter tapi ngaku gak pinter kuwi sing sulit. Tapi nek wong gak pinter, wong bodoh itu ya gak enek sing diaku, gak duwe duit. Ya ora enek sing diaku gitu lah. Relax. Mesti resik atimu. Kowe gak nyekel duit, dompete dibuka diolah-alik gak ana isine. Dicopet malah copete kisinan kan gitu. Lewi dicopet kok malah guyang-guyu. Heeh. Yang ketuku dompet nek apa dompete kosong. Aduh. Jadi memang gak ngaku gitu. Aku lu gak tau ngaku sugih, wah aku piye. Lah nyapa? Ya memang gak duwe kan gitu. Oh, penak banget ya. Terus kok akhirnya santri kon sinau gak gelem. Ayo arep ujian sinau, ndak, saya gak ingin lulus. Saya gak pengen pinter. Supaya nanti gak ngaku pintere. Ya, repot ini kan startnya. Masalahnya kan orang itu semakin banyak belajar, tentu semakin akan banyak yang lupa. Semakin banyak yang dihafal, semakin banyak yang dilupa. Semakin banyak yang dibaca, buku ditumpuk, banyak banget yang lupa. Artinya kalau kamu nggak punya, pernah lupa, jangan pernah belajar. Gak usah sinau bukumu mbok bantal ngene wes. Kamu nggak akan pernah lupa itu. Nah. Jadi untuk menjadi orang-orang yang wayah diyaka siratal mustaqima. Kadang ini tafsir iki kan tafsir iki kira-kira ya. Jadi supaya seseorang itu memberi ampunan, supaya Allah itu memberi ampunan terhadap perilaku-perilaku kita. Sadar kan kita punya ilmu tapi nyatane wong sing obah sing ngosek ya pangeran, ning nyatane kadang cek kegewo ngaku. Apa buktine? Dilokne pegel. Nek dilokne cek pegel ta? Ya aja semuji wong dilokne cek pegel kok gitu loh. Gitu. Dilokne pegel, di apusi cek pegel masih kecewa kan. Ya sing angel kuwi. Ning kan kemudian kan enak istighfar. Sadar salat kudune zikir ternyata masih banyak lupa itu kan sehingga dalam ampunan. Yang dikatakan mata kodama min dzambik, menyempurnakan nikmat itu menyempurnakan perilaku syariat dunia ini yang berbuat baik, akhlak yang baik, tolong tinolongan, pemberdayaan, budidaya itu disempurnakan nikmatnya dengan ilmu yang menjadikan adanya butiran iman di dalam dada. Itu nikmat sehingga wa ma ta'akhara yukimani omat, ini nikmat tahu nikmat kan itu alaika kepada kamu. Sehingga saat dibuka hati nurani kita memiliki tujuan kehidupan karena mengenal Tuhan, sehingga kita dalam ampunan serta kita akan dosa-dosa diampuni karena fathan mubina itu ada wasilah ya. Keberadaan utusan
dijadikan sebagai tempat bersandar kepada Allah, karena memiliki guru kan isinya malaikat, dan kamu di dalam petunjuk Shiratal Mustaqim. Jadi orang yang berada di dalam hidayah ini sayang di dalam terjemahnya hanya berhenti pada yahdiyaka, itu pemimpin. Jadi itu kamu itu berada di dalam hidayah yang menjadikan kamu itu terang, gamblang dan jelas. Apa itu Shiratal Mustaqim? Saat kapan? Saat fathan mubina. Saat dibuka dengan sebenar-benarnya tentang keberadaan Dia, sehingga ditanamkan di dalam hati Shiratal Mustaqim, tatanan lahir dengan perbuatan baik, syariat berbuat baik, mustaqim koma yakumu kiaman mustaqimah, itu menjadi selalu tegak di dalam kehidupan ini, istiqomah, selalu ada kehadiran Tuhan, dan ini dijadikan sebagai asomat, tempat bergantung, tempat memohon, tempat kembali, sadar dan fakta menyaksikan. Sehingga jika kita di dalam ampunan, kemudian di dalam Shiratal Mustaqim, lahir menjalankan tatanan syariat, menjalankan dawuh guru, lahir menjalankan tatanan syariat yang intinya tidak berpecah belah, lahir tatanan syariat yang batin mengenal keberadaan Tuhannya, maka kamu akan berada di dalam pertolongan yang sangat kuat. Nah, kali ini kan mungkin kadang kita tuh yakin tapi sudah di dalam, karena sudah iman gitu loh. Kalau itu bedanya antara yakin karo iman. Kapan boleh menggunakan yakin? Kalau kamu yakin sebagai santri Pomosda, ya daftar dulu. Saya yakin sebagai santri ya harus daftar. Enggak pernah daftar ngaku yakin sebagai santri, iman sebagai santri dari mana? Nek wis menjadi santri, kemudian saya yakin jika saya berada di sini 3 tahun saya lulus, itu kan beda begitu loh. Akibat iman di Pomosda, kamu akan menjadi lulus, yakin akan lulus gitu. Kan gitu. Iman itu jelas masalah takrif, iman itu jelas masalah mengenal. Iman itu masalah mengenal. Yakin itu adalah dampak dari mengenal. Katakan demikian, saya kenal tempe, kemudian saya mengenal jamur. Jamur apa tinggi tempe jenenge? Apa kenal? Mosok lali nal wong bisnis. Nah, kemudian pada saat kita itu yakin bahwa deli ini kalau dikasih sesuatu, bakteri apa jenenge? Akan menjadi tempe, kan gitu. Itu yakin, tapi sudah mengenal tempenya dan mengenal bakterinya. Sudah iman sama delinya dan iman sama itu. Saat kamu mengenal tanah, kamu mengenal, wah ini tanah bisa untuk media tanam, tapi kok enggak tumbuh, umpamanya ini kok enggak tumbuh suket, ada apa ini? Berarti enggak ada renik zat yang menjadikan hidup, mungkin asam amino. Tapi kalau ini suket saja enggak tukul, ini berarti kurang adanya asam laktat, umpamanya kan begitu. Jadi kebutuhan, setelah kita mengetahui tentang asam laktat, maka kita bisa gabung dengan umpamanya bakteri air, bisa kita gabung dengan bakteri yang asam amino. Dampak dari iman akan memunculkan sebuah perilaku yakin, tapi iman dulu.
Daftar urung kok yakin lulus. Daftar saja belum kok yakin nanti akan dapat nilai baik. Gitu. Daftar aja belum, akhirnya kan dinilai sendiri. Kemudian inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran. Inti sebuah keberadaan Rasul itu sebagai kebenaran. Dengan sebenarnya sungguh bahwa kami mengutus Rasulnya, kafnya kamu, kaf itu zaman Nabi, sekarang kafnya harus di sopo kan gitu. Syahidan. Keberadaannya Rasul itu adalah untuk menjadikan seseorang itu supaya bersaksi dalam kepastian bahwa Allah itu adalah hanya tulisan, maka harus mengenali sang pemilik tulisan saat disebut Allah yang punya nama Allah, wa mubasyiron, mengetahui hakikat jati diri fitrah manusia, intinya manusia, inti kehidupan, wa nadhiron. Ada petunjuk yang menjamin seseorang itu untuk dapat sampai kepada Tuhan. Syahidan, bersaksi, roh kitempe, jelas, mubasyiron, mengetahui kandungan zat di dalam tempe, di dalam deli maksud saya. Kan begitu, Pama begitu. Ada protein, ada rezabium, kemudian kandungan di dalamnya itu mubasyiron, tidak hanya yang tampak mata, wa nadhiron, dan ada yang membimbing cara membuat tempe supaya benar-benar untuk layak dijual. Perpaduan kan begitu. Paham tak maksud saya? Ya, gitu ya. Enggak. Pada saat sehingga supaya dalam fakta keimanan bersaksi, mengetahui diri, hakikat bukan diri yang lahir tapi hakikat diri, wa nadhiron, terbimbing, terarah, mengetahui tujuan. Litu'minu billah wa rasulih, supaya menjadi orang yang benar-benar menyatakan iman kepada Allah nyata. Dan keberadaan Rasul itu adalah Nur Muhammad, Nurullah, Nur Isa, Nur Musa. Sehingga kehidupannya itu akan selalu menetapkan dia dan membesarkannya, artinya menjadi orang-orang yang sadar sebagai hamba di keadaan apa saja. Bagaimana supaya mengenal yang punya nama Allah, supaya menyaksikan Allah, menyaksikan keberadaan Allah dan menyatakan bahwa Rasul itu bukan masalah fisik. Wa Muhammadun Rasul bukan masalah fisik, tapi Rasul itu masalah keberadaannya sebagai yang hak, wenang dan sah, membawa risalah, ditunjukkan yang menunjukkan keberadaan dia kepada seseorang supaya seseorang itu berada di dalam risalah dia yang punya nama Allah. Piye carane? Innalladzi yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Dengan sebenar-benarnya sungguh harus dengan berlaku mencari kebenaran. Baiat ditunjukkan. Tadi kan dijawab di ayat sebelumnya. Jadi mutlak untuk berbaiat, untuk menjadi santri Pomposda berarti harus berbaiat, daftar menjadi santri. Mustahil seseorang nggak pernah daftar kemudian mencari abu-abu putih kemudian membeli di toko, kan nggak bisa begitu. Ayatnya nggak bisa begitu. Innalladzi yubayyi'unaka itu mudhari, fi'il keadaan saat ini, fi'il yang setiap orang harus menjadi pelaku untuk berada di dalam iman.
untuk berada di dalam syahidan sebagai musyahidan, kemudian supaya basiron menjadi mubasiron dan menjadi yang terbimbing nadhiron, supaya bersaksi, supaya mengetahui hakikat hidup, supaya mengetahui tujuan dan arah pasti untuk apa kita di dunia ini. Itu adalah innaladzi yubai'unnaka innama yubai'unallah. Berbaiat. Baiat bukan untuk janji keras kepala. Baiat tidak untuk janji fanatisme. Baiat tidak untuk janji ngeloke, membela dan menjatuhkan dalam pengertian negatif, sama sekali bukan itu. Di dalam baiat itu justru setelah mengenal maka sadar sebagai hamba, maka dalam perilaku kebaikan, kemaslahatan, kesolehan. Innaladzi yubayyinaka innama yubayyinallah. Yadullah, ayat yang butuh dicatat di sini. Yadullah fauqa aidihim, yang berada di dalam cakupan, yang berada di dalam liputan, yang berada di dalam lindungan, yang berada di dalam nikmat Allah. Itu adalah mereka yang baiat, yang dalam genggaman Allah. Wa man nakatha ya inam fa innama yanquthu ala nafsih. Pada saat sebuah kepastian setelah mengenali keberadaan Tuhan, mengenali hakikat jati diri manusianya, mengenali hakikat Rasul, hakikat Nur Muhammad, Nur Isa, kan 3 hal. Itu kan kaitannya dengan itu. Dan siapa yang melanggar janji, apa janji ini? Melanggar janji itu berpecah belah, ngeloke dan seterusnya. Itu ini kita menekankan tentang huwa seperti tadi kan ya. Karena banyak yang berpendapat yang gak karu-karuan. Sungguh in huwa ila wahyu yuha. Ini sayang, sejuta, semiliar sayang. Huwa itu dimaknai Quran. Kalau kamu membaca terjemahnya, itu Quran. In huwa, sungguh Quran itu adalah wahyu. Kalau kita mau logis sedikit saja, ya, sebutannya Al-Quran itu dicetak, saya nggak menyalahkan yang sekarang itu enggak, tapi kita kalau mau berpikir logis, saat Nabi Muhammad sedo itu Al-Quran belum tercetak, belum ada, belum terkumpul, belum bisa disebut seperti yang dimaksud sekarang ini. Apakah Al-Quran yang dimaksud oleh Nabi Muhammad dengan Al-Quran yang sekarang kita pegang itu podo pora, kita juga nggak tahu. Karena zaman Nabi Muhammad itu gumroh, belum dibukukan. Itu ada alasannya, sangat ada alasannya. Nek kita buka deke, ini kadang kan nggak nyaman begitu. Jadi ada alasannya. Baru pada saat Utsman kemudian dikumpulkan dan Sayyidina Utsman pun tidak pernah mengatakan ini Al-Quran, maka disebutlah Mushaf Utsmani. Jadi tulisan yang berserakan dikumpulkan oleh Utsman kemudian dicetak dinamakan sebagai Mushaf Utsmani. Jauh beberapa waktu setelah Nabi Muhammad. Itu enggak langsung, bukan hasil wasiat Nabi kan juga enggak. In huwa ila wahyu yuha. Jadi kalau kamu membaca di dalam banyak kitab dan kita pernah membaca sejarah dan kita pernah ikut sekolah di MI atau di SD, itu dulu disebut Mushaf Utsmani. Kapan disebut
bahwa buku itu disebut sebagai Al-Quran? Kapan? Jadi, tapi masalahnya saat huwa dimaknai Al-Quran secara rasional tadi kan tidak masuk, nggak masuk di akal gitu. Mula nek kamu itu nggak roh ngomong nggak roh, rasah nganggo sok, gruger daming efek, ngerusak kancane gitu loh ya. In huwa ila wahyu yuha, sungguh bahwa dia. Kalau huwa itu terapannya domir, itu kata ganti orang, sesuatu yang hidup. Orang dalam hal ini adalah Tuhan. Kalau selain manusia dan Tuhan tidak huwa, dzalika itu. Wong selagi ini kewan wae lho ora iso disebut siapa gitu toh. Nggih toh? Iki sapa wis sing mlaku itu? Bekecot. Mone bekecot mbok siapakne gitu kan diguyu toh ya. Apa meneh buku terus mbok anggap siapa? Mbok nganggo akal toh wong-wong. In huwa ila wahyu yuha, sungguh bahwa dia ya Tuhan, huwa Allah itu yang telah ditunjukkan, dibuka dengan ilmu. Itu wahyu itu inisiasi tunjuk, ditunjukkan keberadaan dia yang sebenar-benarnya dia. Wahyu itu bayangannya awak dewi itu kan wah gitu loh. Makna wahyu itu inisiasi, bisikan, ditunjukkan sesuatu, itu namanya wahyu. Gue iki bisiki kancamu ngrasani. Kene apa? Tak omongi. Wih jenenge wahyu. Wahyu itu bisikan gitu. Jadi nek kamu ingin mendapat wahyu atau kamu akan memberikan wahyu, celukun kancamu rene ya. Mas. Pak Jainal ki jan kurang ajar ya. Kan gitu. Nah, itu berarti kamu mewahyukan tentang Jainal kurang ajar gitu. Wahyu itu bisikan. Metode inisiasi bisik ditunjukkan dia. Itulah kesempurnaan kehidupan setelah mengetahui dia yang punya nama Allah dengan sistem baiat. Baiat itu bukan untuk janji keras kepala sekali lagi. Baiat itu untuk janji supaya di dalam penyaksian yang sebenar-benarnya. Maka ini yang sering saya sampaikan kan. Kalau di Arabu amanah. Maka pada saat orang-orang datang kepada Kanjeng Nabi menganggap dirinya telah beriman karena telah melakukan tatanan syariat yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi, kemudian Nabi menekankan kulam tu'minu, munio katakan kamu itu sama sekali tidak menggunakan la atau ma, tapi menggunakan lam. Lam itu apa? Benar-benar enggak, belum sama sekali. Kulam, katakan kamu itu sama sekali belum iman. Walakin akan tapi oke, katakan kalau kamu itu sudah Islam. Sudah berbuat baik, sudah saling membantu. Walama, karena masalah iman itu kamu harus menjalani proses baiat kepada saya Kanjeng Nabi, karena bukan sebagai fisik saya tapi ditugasi. Walama yadkhuli iman, yang akan memasukkan tentang iman itu adalah fakta. Ilmu, fakta adanya ilmu yang menunjukkan keberadaan dia fi qulubikum,
supaya dia yang punya nama Allah sebagai butiran iman ada di dalam hatimu. Jika kamu demikian, wa intuti Allah, maka kamu disebut orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Tapi kalau kamu tidak mengenal yang punya nama Allah, tidak mengetahui ilmu dan tidak ada yang menunjukkan ilmu yang menjadikan kamu itu mengenal gaibnya diri Tuhan. Wa intuti Allah, maka kamu itu dalam budaya, kebiasaan meniru kebiasaan orang lain, hanya ikut-ikutan. Wa antitullah itu belum kategori taat, tapi itu menjadi kultus, menjadi berhala. Kalau kamu ingin ikut taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, ada ilmunya. Kamu ikut saya karena ilmunya, bukan karena fisik saya kan. Jika kamu demikian, la yalidkum min a'malikum syai'a. Perbuatan-perbuatan yang telah kamu lakukan sebelumnya, perbuatan baik kamu, sedikit pun tidak dikurangi sebagai amal ibadah, amal perbuatan baik yang berpahala. Bukti Allah itu Ghafura, Maha pemberi ampunan.